Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 19, yaitu yang terdiri dari saya, Putri Nuzulia Matani, dan dua teman saya, Wida Azalea dan Yuristi Gumianti, akan mempresentasikan hasil pelaksanaan PKPA kami di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan yang dibimbing oleh Ibu Tiurdinawati, SSI APT MKM. Yang pertama, menurut Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009, seorang lulusan apoteker harus dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawab dalam melaksanakan pekerjaan kefarmasian, di mana seorang apoteker tidak akan terlepas dari regulasi dan pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk menjamin keamanan masyarakat. Di Badan POM sendiri merupakan tempat regulasi dan pengawasan yang ditetapkan oleh pemerintah. Maka dari itu kami melaksanakan pekerjaan profesi apoteker kami di Badan POM yang berlangsung mulai tanggal 5 Maret 2020 hingga tanggal 31 Maret 2020. Dengan adanya PKPA ini, diharapkan apoteker di masa mendatang akan siap serta mampu berperan aktif dalam mendukung dan melaksanakan kebijakan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat Makanan atau yang disingkat BPOM adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan dipimpin oleh seorang kepala, di mana visi dan misi BPOM sendiri yaitu sebagai berikut. Lalu, Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja, yaitu struktur BPOM sendiri memiliki 1 orang kepala, inspektorat utama, dan sekretaris utama, dan 4 kedeputian, di mana pada kesempatan kali ini kami mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan PKPA di Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan dari tanggal 10 hingga tanggal 27 Maret 2020. Struktur organisasi PRKOM sendiri yaitu ada kepala, bagian tata usaha dan 3 bidang, lalu ada kelompok pejabat fungsional di mana sumber daya manusianya terdapat 35 orang, 11 orang pejabat fungsional pengawas farmasi makanan, lalu yang ketiga 3 orang pejabat fungsional analis kebijakan, 8 orang pejabat fungsional umum, 4 orang pejabat struktural, dan 9 orang CPNS. Untuk melaksanakan riset dan kajian di PRKOM, terdapat step-step yaitu: pertama, tersedianya riset dan kajian untuk mendukung pengawasan obat dan makanan, di mana PRKOM sendiri berperan aktif untuk melaksanakan riset dan kajian terkait kebijakan, regulasi, standar, baik yang disusun maupun yang sudah diimplementasikan. Lalu yang kedua, tersedianya rencana induk riset atau RIR yang disahkan oleh Kepala PRKOM dan pimpinan, mengacu pada strategi BPOM dan rencana strategis PRKOM sendiri. Lalu, yang ketiga, pelaksanaan riset dan kajian obat dan makanan yang berkesinambungan, di mana penyusunan kebijakan ini dilakukan untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan riset dan kajian agar tetap berkesinambungan terhadap BPOM sendiri. Lalu yang keempat, terlaksananya penyelenggaraan riset dan kajian yang efisien. Agar penyelenggaraan riset dan kajian ini tetap efisien, dapat dilakukan rencana sesuai dengan tepat waktu dan dilakukannya monitoring evaluasi secara berkala pada riset. Lalu yang kelima adalah diseminasi hasil riset dan kajian ke stakeholder, di mana stakeholder di sini adalah seluruh pimpinan BPOM dan unit kerjanya. Yang keenam, setelah melakukan respon yang positif dari stakeholder, maka akan terwujudnya reformasi birokrasi PRKOM sesuai roadmap reformasi birokrasi BPOM untuk meningkatkan pelayanan publik. Lalu yang selanjutnya ada metodologi riset dan kajian, di mana terdapat step-stepnya dalam melakukan metodologi di riset dan kajian. Yang pertama, kita harus memiliki formulasi tujuan melakukan riset itu sendiri. Yang kedua, untuk penentuan desain atau metode pengumpulan data, di mana ada 3 metode, yaitu yang pertama studi literatur, yang kedua studi kualitatif, dan yang ketiga studi kuantitatif. Setelah data terkumpulkan, maka akan dilakukan analisis data dan dilakukan penyusunan laporan. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Wida Azalea. Perkenalkan, nama saya Wida. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai profil penyalahgunaan terhadap obat-obat yang dijual secara online. Nah, tujuannya itu untuk mengetahui bentuk penyalahgunaan obat yang terjadi di masyarakat dan tindak lanjut yang dilakukan oleh Badan POM untuk mengawasi serta melindungi masyarakat. Hal ini dikarenakan penyalahgunaan obat merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat.
Perkembangan teknologi informasi dapat mempermudah dalam mendapatkan obat-obatan tersebut. Dengan keadaan seperti ini, obat-obatan tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan. Metode riset yang digunakan yaitu berupa studi literatur, di mana dilakukan pengumpulan materi terlebih dahulu berupa data sekunder, kemudian materi yang sudah dikumpulkan ini diolah, dianalisis, dan diinterpretasikan menjadi sebuah data informasi yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh pembimbing terhadap data yang telah dibuat. Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019 mengenai pedoman pengelolaan obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan, bahwa obat-obatan tertentu yang sering disalahgunakan merupakan obat-obatan yang mengandung tramadol, triacifenidil, chlorpromazine, amitriptilin, haloperidol, dan dextromethorphan. Pada dasarnya, pengelolaan hingga penyaluran obat-obatan tersebut tercantum dalam Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019. Berdasarkan artikel yang kami peroleh, obat-obatan yang disalahgunakan yaitu yang pertama ada tramadol, trihexyphenidyl, dextromethorphan, Riklona, dan alprazolam. Ditinjau dari peraturan yang terdapat di luar negeri, tramadol, Riklona, alprazolam di Amerika merupakan Schedule 4, yaitu obat dengan potensi penyalahgunaan yang rendah dan risiko tergantungan yang rendah. Sedangkan dextromethorphan termasuk dalam obat bebas. Di Australia, tramadol, triacifenidil, Riklona, dan dextromethorphan termasuk dalam Schedule 4, yaitu obat yang hanya bisa didapat dengan resep dokter. Untuk dextromethorphan masuk ke dalam Schedule 2 ketika dipasok dalam kemasan yang mengandung 600 mg atau kurang dextromethorphan. Untuk alprazolam masuk ke dalam Schedule 8, yaitu obat terkontrol, di mana zat harus tersedia untuk digunakan, tetapi memerlukan pembatasan untuk mengurangi penyalahgunaan. Di British Columbia, tramadol, triacifenidil, Riklona, dan alprazolam masuk ke dalam Schedule 1, yaitu obat yang memerlukan resep untuk dijual dan diberikan kepada publik oleh seorang apoteker setelah diagnosa dan intervensi profesional dari seorang praktisi. Dan penjualannya dikendalikan dalam lingkungan. Untuk dextromethorphan masuk ke dalam Schedule 3, yaitu obat-obatan yang dapat dijual oleh apoteker kepada siapapun dari area produk profesional pilihan sendiri apotek berlisensi. Sedangkan berdasarkan peraturan yang ada di Indonesia, tramadol, triacifenidil termasuk dalam obat keras, dextromethorphan termasuk dalam obat bebas terbatas, dan Riklona dan alprazolam masuk dalam psikotropika golongan 4. Perkembangan teknologi informasi mempermudah dalam mendapatkan obat-obatan. Perkembangan penjualan obat melalui media online bergerak sangat pesat, sementara di Indonesia belum memiliki regulasi mengenai obat melalui media online, sehingga masyarakat dengan mudah untuk memperoleh obat keras, obat golongan narkotika atau psikotropika yang seharusnya menggunakan resep dokter. Obat-obat yang dijual secara online pun sulit untuk dipantau. Hal ini membuat obat-obatan tersebut sangat rentan dapat disalahgunakan peruntukannya oleh masyarakat. Pembahasannya, melihat semakin banyaknya pemberitaan mengenai penyalahgunaan obat di masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai lembaga yang mengawasi dan memiliki kewenangan dalam peredaran obat di masyarakat dapat mengambil suatu tindakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan obat. Untuk meminimalisir penyalahgunaan tersebut, Badan POM melakukan tindak lanjut dengan cara memperketat peraturan terkait peredaran dan penyaluran obat-obatan tersebut di masyarakat melalui Peraturan Badan POM Nomor 10 Tahun 2019. Pengawasan obat ini dapat ditingkatkan dengan mengharuskan adanya pelaporan secara rutin. Pelaporan secara rutin ini dapat mencegah terjadinya penyimpangan di masyarakat, dan diharapkan dengan cara ini obat-obatan tersebut berada pada orang yang tepat tanpa disalahgunakan. Nah, kesimpulannya, penyalahgunaan obat-obatan dapat mengakibatkan sindrom ketergantungan apabila penggunaan tidak berada di bawah pengawasan dan petunjuk tenaga kesehatan. Bebasnya penjualan obat melalui media online menyebabkan setiap orang dengan mudah mendapatkan berbagai jenis obat, yaitu obat keras, narkotika, dan psikotropika tanpa resep dokter. Penggunaan obat-obatan ini tanpa resep dokter biasanya menyebabkan efek samping yang dapat membahayakan kesehatan. Maraknya berbagai bentuk penyalahgunaan obat-obatan di masyarakat ini membuat Badan POM mengambil berbagai bentuk tindakan seperti memperketat peraturan dan pengawasan. Berbagai tindakan ini diambil berdasarkan pertimbangan resiko penyalahgunaan dan tinjauan peraturan yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Sekian pemaparan dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuristi Gumianti. Saya berasal dari UHAMKA. Di sini kami diberi tugas tentang COVID-19, dan khususnya saya akan memaparkan atau mempresentasikan tugas COVID-19 ini. Pendahuluannya,
sejak Desember 2019 ketika COVID ini muncul di kota Wuhan dengan penyebaran sangat cepat ke seluruh Cina. Nah, maka didapatkan 7.730 pasien dengan COVID-19 dan dirawat 552 situs per 29 Januari 2020. Nah, tujuannya ini mengetahui penyebaran COVID-19, kemudian mengetahui tren pasien dengan positif COVID-19 menggunakan analisa statistika. Nah, kemudian metodenya ini kita menggunakan metode studi literatur dengan sumber data dari jurnal karakteristik klinis penyakit coronavirus 2019 di Cina. Nah, apa sih permasalahannya? Permasalahannya itu tren meningkatnya penyakit coronavirus ini di mana penyebaran virus corona ini terjadi sangat cepat sehingga meningkatnya kasus dari Desember 2019 hingga 25 Februari 2020 dengan total 81.109 kasus. Nah, pembahasannya itu sumber data. Nah, sumber datanya itu berasal dari dipastikan dari data pasien rawat inap dan rawat jalan. Pengambilannya itu mulai dari tanggal 11 Desember hingga 29 Januari 2020. Nah, kemudian studi hasilnya ini mereka masuk ke ICU dan hasil inilah yang digunakan dalam studi sebelumnya untuk menilai kebenaran penyakit menular serius ini. Nah, kemudian ada konfirmasi laboratorium. Maaf, saya menjelaskannya secara singkat saja karena keterbatasan waktu untuk menjelaskan. Kemudian konfirmasi laboratorium. Konfirmasi laboratorium itu dilakukan di Pusat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tiongkok sebelum 23 Januari 2020. Nah, kemudian ada studi definisi. Nah, masa inkubasi didefinisikan sebagai fal antara potensi tanggal awal kontak dari pasien, sumber penularan liar atau orang yang dicurigai. Nah, kemudian analisa statistikanya ini semua statistik yang dianggap kompleks saja, yang deskriptif saja. Analisis data menggunakan RSC GIS. Nah, kemudian pembahasannya selanjutnya dari 7.736 pasien ini diperoleh data mengenai gejala klinis, yaitu untuk 1.099 pasien. Jumlah terbesar pasien yaitu pekerja kesehatan. Nah, kemudian dari 1.099 pasien yang terdaftar dalam penelitian, tidak ada satupun pasien yang meninggalkan penelitian. Nah, pasien diawali gejala dengan demam dengan suhu 37,5 derajat Celcius, kemudian batuk, mual, kemudian periode inkubasi rata-rata adalah 4 hari, rentang interkuarter itu 2 hingga 7 hari. Nah, pencegahannya itu ada 3 tahap. Nah, dimana intinya itu membuat strategi utama pencegahan ekspor kasus dari Wuhan dan daerah prioritas lainnya di Provinsi Hubei. Kemudian menutup pasar satwa liar, menutup penangkaran satwa liar, dan menutup ekspor dan impor. Nah, kemudian kesimpulannya 56,4% opacity ground glass, 51,8% bilateral opacity shadowing. Nah, di mana dari hasil temuan radiologi 975 pasien saat pertama masuk melakukan CT scan menunjukkan 86,2% itu adalah hasilnya abnormal. Nah, pada tanggal 25 Februari 2020, total pasien yaitu 81.109 kasus yang dikonfirmasi di laboratorium dalam studi terbaru. Tingkat keparahan kasus COVID-19 ini memiliki kesamaan dengan SARS. Nah, mengingat penyebarannya ini sangat cepat, maka memutuskan bahwa analisis terbaru kasus di seluruh Cina mungkin membantu mengidentifikasi karakteristik klinis dan dari keparahan penyakit. Nah, di sini kita menggambarkan hasil analisis tentang karakteristik klinis dari COVID-19 cohort yang dipilih pasien di seluruh Cina. Nah, mungkin itu saja. Selanjutnya saya akan memberikan kesimpulan dan saran selama PKPA.
Nah, sarannya itu untuk pelaksanaan PKPA di BPOM ini sebaiknya dilaksanakan dalam jangka waktu yang lebih lama agar dilakukan rotasi perpindahan direktorat BPOM agar mahasiswa PKPA ini memahami pekerjaan di setiap direktorat. Berdasarkan hasil PKPA di Pusat Riset dan Kajian Obat di BPOM, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa telah memahami tugas dan fungsi dan struktur organisasi, terutama PRKOM. Nah, kemudian memahami peran dan tugas dan tanggung jawab apoteker di pemerintahan, khususnya di PRKOM BPOM. Kemudian memiliki pengetahuan, wawasan, dan pengalaman untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di bidang PRKOM. Nah, kemudian kami memperoleh gambaran nyata mengenai permasalahan yang terkait dengan pekerjaan kefarmasian di pemerintahan dan cara untuk mengatasinya, khususnya ini di PRKOM BPOM. Nah, mungkin itu saja. Maaf jika saya mempresentasikannya dengan sangat cepat karena keterbatasan waktu yang diberikan. Mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.